Waalaikumsalam. Apa kabar? Silakan duduk. Dengan Mbak siapa? Mbak Putri. Oke, saya perkenalkan diri ya. Nama saya Tina. Saya di sini dari Pampang di Pampang. Mbak Putri dari rumah berapa lama? Sekitar 20 menit. Sekitar 20 menit. Dari rumah sendiri atau sendiri? Tadi sudah istirahat terlebih dahulu. Ya. Kita lagi di sini counseling dilakukan selama 30 menit. Yang pertama itu Mbak Putri mohon saya HP atau dikejar saja supaya proses counseling berlangsung secara aku kerajaan Mbak Putri nanti akan saya jelaskan. Jadi yang tahu itu hanya saya dan Mbak Putri. Sepertinya Mbak Putri mau menceritakan sesuatu pada saya. Saya itu ingin sekali berangkat kuliah di online, tapi sayangnya seringkali saya terlambat seperti di jam-jam kuliah. Ya, di jam pagi itu sekitar jam berapa? Pukul 8 itu biasanya Mbak Putri ngapain dulu? Sebelum itu kan saya menyelesaikan proyek rumah. Ya, karena saya sudah biasanya itu kan kebiasaan saya mandi pagi sebelum melakukan kegiatan di rumah. Ya. Jadi kan untuk berangkat ke kuliah, jadi saya menunggunya tuh lama, nggak mau menunggu lama di kampus. Jadi saya menunggu di rumah, tapi berangkatnya karena saya sudah tahu dari rumah ke sini, akhirnya saya ngepas gitu loh. Cuma kadang seringnya kan terlambat gitu, terlena sama buku atau ya, jadi hal-hal yang membuat Mbak Putri terlambat ini salah satunya tergoda dari mungkin HP ya, dari HP atau baca buku, itu yang membuat Mbak Putri terlambat kuliah. Biasanya Mbak Putri berangkat kuliah itu yang paling siang pukul jam pukul 10 itu terlambat. Itu saya biasanya kalau yang itu lebih sering terlambat, tapi kalau misalnya jam 7 atau setengah 7 itu justru saya on time karena jarak waktu dari tempat ke rumah kan sedikit, jadi tidak ada celah untuk melakukan kegiatan yang lain. Ya, jadi hal yang membuat Mbak Putri itu pertama nggak mau menunggu waktu kelamaan di kampus. Mungkin Mbak Putri pernah nggak terlambat datang ke kampus? Pernah. Berapa kali? Banyak sih, dalam satu semester lumayan banyak. Cuma terlambatnya juga lebih banyak terlambat. Iya. Itu yang membuat Mbak Putri mungkin nggak terlambat itu persiapan apa saja yang dilakukan? Biasanya ya saya nggak menyentuh HP atau buku gitu loh. Saya langsung fokus printer. Ternyata juga printernya kadang kalau belum dibuka dari malam itu membutuhkan waktu lama. Akhirnya kan ya jadi nggak terlambat. Cuma jarang sekali. Jadi Mbak Putri juga sudah tahu ya, supaya tidak terlambat ke kampus itu apa saja yang dilakukan. Nah, yang pertama, tadi Mbak Putri jelaskan tidak tergiur oleh HP, tidak atau lelet ya, tidak lelet dalam melakukan sesuatu hal. Itu bisa Mbak Putri lakukan setiap hari? Insya Allah. Kemudian dari
saja yang membuat Mbak Putri merasa kurang kurang nyaman? Apa ya? Mungkin dari jawabannya pernah dimarahin atau dari teman-teman pernah diejek atau seperti apa? Tidak pernah sih, semua karena kalau sudah masuk di perkuliahan kan kadang sudah mengenal karakter dosennya. Kita ada yang kita jadi fansnya dia seperti itu. Salah satunya itu juga ya yang membuat Mbak Putri itu wah nanti gitu kan, masih lama ya gitu. Selain itu ada lagi Ya harapan-harapan yang diberikan ya tadi termasuk harapan yang menjanjikan itu ya. Kemudian ternyata tidak Itu juga yang membuat Mbak Putri lebih semangat lagi ya. Jadi Mbak Putri punya keinginan untuk memperbaiki jadwal berangkat kuliah? Ingin sekali ya. Mbak Putri sendiri harus yakin kepada diri sendiri kalau misalkan Mbak Putri itu bisa memperbaiki kegiatan kuliah, dan kuliah masuk tepat waktu, bisa mengerjakan tugas tepat waktu juga. Jadi Mbak Putri sebelum melakukan itu harus menerapkan pada diri sendiri itu, saya yakin saya bisa. Saya sih sebetulnya sudah demikian, cuma yang paling susah itu ketika rasanya nah itu saya itu pasti tergoda, apalagi kalau makan itu nggak cukup 1-2 menit, tapi pasti lama gitu loh, nggak terasa tapi lama gitu, akhirnya menghabiskan waktu ya. Gimana caranya biar sebelum itu saya bisa menghindarinya loh, maksudnya nggak terlalu tertarik dengan itu. Ketika Mbak Putri membuka Facebook itu biasanya ngapain? Ya buka informasi, kadang karena sekali cabang itu baca, nanti kan kembali lihat artikel lain, terus habis itu berbeda, akhirnya saya tergoda, akhirnya terlambat seperti itu biasanya. Untuk itu salah satunya mungkin dengan cara dan maksudnya kalau udah buka jangan buka lagi, stop dulu, lihat jam, kita lihat waktu dulu ya. Itu selain itu ada lagi Dia itu karena tahu durasinya, jadi durasi berangkat dari rumah ke sini akhirnya masih ada waktu siang, masih cukup, ternyata untuk keluar rumah saja ambil motor seperti itu kan sudah kadang itu saya lupa seperti itu, akhirnya ya itu terlambat. Jadi sudah tahu kan apa saja yang harus diperbaiki untuk supaya tidak terlambat. Selanjutnya, apakah Mbak Putri ketika terlambat ke kampus merasa menyesal atau gimana? Ya misal saya tuh sedikit apa ya, inginnya itu semuanya perfect seperti itu ya. Ketika saya bisa melakukan, maksudnya di mata kuliah itu susah dan lain sebagainya, saya juga ingin misalnya apapun dari informasi yang saya dapat itu maksimal. Jadi Mbak Putri sebenarnya mempunyai keinginan ya supaya perfect, jadi mendapatkan informasi juga secara sempurna, tidak setengah-setengah ya. Jadi Mbak Putri akan merasa penyesalan juga. Pertama itu Mbak pasti merasa menyesal ya. Yang kedua pasti ingin memperbaiki diri, tadi Mbak Putri sudah ingin memperbaiki diri. Terus juga hal-hal yang membuat Mbak Putri itu pengen dihilangkan. Nah, itu salah satunya sudah ada keyakinan sama Mbak Putri ya. Coba Mbak Putri melakukan, Mbak Putri kerjakan dengan ikhlas, dengan keyakinan,
insya Allah Mbak Putri akan tidak terlambat lagi, jadi nanti informasinya akan meneruskan keseluruhan 100%, juga nanti tidak nilai juga tidak berkurang, pasti akan berkurang. Jadi saya harus memanage waktu. Iya, salah satunya supaya tidak melenceng dari kegiatan sehari-hari, supaya tepat. Mbak Putri sebaiknya membuat jadwal sehari-hari. Jadi misalkan hari ini kegiatan rumah tadi Mbak Putri kan selesai pagi ya, beres, terus berangkat jam berapa, nanti pulang sekitar jam berapa. Di situ terus berputar, terus dilaksanakan. Ketika ada yang kurang tepat, besoknya diperbaiki lagi supaya benar-benar yang direncanakan itu dilaksanakan. Ya. Mungkin ada lagi yang artinya cukup saya sudah menemukan bahwa saya akan membuat kebiasaan saya menjadi yang sudah jalan. Selama proses pandemi ini, apa yang Mbak Putri dapatkan dari yang pertama saya sendiri membuat jadwal, kemudian tulisan melaksanakan itu hingga apa yang saya targetkan bersama, kemudian menggunakan gadget dengan durasi waktu tertentu yang dibatasi. Waktunya sudah mohon maaf apabila saya kurang jelas dalam ini. Terima kasih atas waktunya. Sudah bersedia datang ke sini. Apabila ada beberapa baik.